Pagi, selamat pagi. Suasana pagi hari dan indah. Cerah ceria. Satu tema yang akan kami bahas adalah galau. Kenapa sih pagi-pagi orang ada yang galau? Galau atau sedih? Nah, idealnya kita tidak sedih dan galau. Karena apa? Di pagi nan indah, ketika kita mencermati suasana alam nan indah, suara burung di pagi hari menyambut sinar matahari pagi begitu indah dan penuh pesona. Kegalauan sering terjadi ketika seseorang mengalami tingkat monoton. Jika kita monoton, kita tidak pernah memberikan variasi di dalam kehidupan kita, maka yang terjadi kita akan galau, sedih dan bingung. Ada kalanya kita galau disebabkan karena ada pekerjaan yang belum tuntas yang harus kita selesaikan. Maka seseorang biasanya berpikir berpikir inten untuk sesuatu pekerjaan tersebut, sehingga bisa dikatakan jadi resah, jadi galau. Nah, apalagi galau? Nah, galau juga disebabkan karena seseorang yang senantiasa tidak tenang dikarenakan belum meraih sesuatu yang diinginkan atau belum bisa meraih sesuatu tujuan yang diinginkan. Maka seseorang akan menjadi galau, tidak menentu, bingung, dan resah. Begitu. Nah, ada kalanya juga galau itu sering muncul di kala seseorang sedang dilanda masalah. Masalah yang belum terselesaikan sering membuat kita jadi galau, jadi panik, jadi bingung, jadi tidak menentu, jadi uring-uringan. Ya pokoknya galau itulah sumber masalah kadangkala. Sehingga pola kualitas hidup kita jadi tidak enak, tidak nyaman karena tidak tuntas. Maka dalam segala sesuatu kerjakanlah pekerjaan itu dengan tuntas. Kalau tidak tuntas pasti menimbulkan kegalauan, menimbulkan kebingungan. Ya, oke. Jadi selamat pagi semuanya. Di pepohonan ini ada burung yang sedang bernyanyi indah di pagi hari, bertasbih dan berzikir kepada Allah. Artinya burung ini sedang menggunakan strategi anti galau. Himne nyanyian daripada burung tersebut menjadikan seseorang lebih bahagia dari biasanya dan tentunya tidak akan galau. Lihatlah satwa-satwa ini pun sedang santai hidupnya, tidak galau, sedang berproses menikmati hidupnya. Di pagi hari mencoba menikmati suasana pagi hari, senantiasa bahagia dengan alas satwanya. Baik, itu yang terjadi kawanku. Jadi harapan kita senantiasa hidup dalam kebahagiaan, bukan kegalauan. Ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa seseorang seringkali menjadi galau? Dikarenakan ada beberapa tipe persoalan yang harus diurai dan diselesaikan dulu. Jadi teorinya adalah yang pertama, bagaimana seseorang tersebut bisa mengurai masalah dengan cepat, satu by step, satu persatu coba diselesaikan persoalan itu. Setelah satu persatu diselesaikan, nanti lambat laun kegalauan itu akan hilang, lambat laun kegalauan itu akan sirna. Jadi ketika seseorang sedang galau, maka kata kuncinya adalah satu persatu selesaikan, urai segala persoalan dan masalah yang ada. Dengan begitu bisa dipastikan nanti seseorang akan bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Kedua, jangan pernah menunda-nunda pekerjaan. Ya, nunda pekerjaan ini akan menjadi masalah bagi kehidupan seseorang. Pekerjaan menjadi menumpuk, menjadi berantakan. Kemudian tiga, loss. Ketika kamu di suatu tempat atau kita di suatu tempat, maka loss saja. Pengertian loss adalah yaitu biarkan saja semuanya berjalan apa adanya, tidak usah sedih, tidak ada masalah, pokoknya loss. Fokus pada titik tertentu, persoalan tertentu. Kadang orang tidak fokus pada persoalan-persoalan tertentu. Ini yang sering menjadi seseorang akan makin galau. Kemudian yang paling akhir, nikmati hidup ini dengan bahagia. Kadang seseorang tidak bisa menikmati hidup tanpa ada rasa bahagia.
Maka nikmati terus hidup ini dengan rasa bahagia dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, insya Allah segala kehidupan ini akan terasa indah dan penuh pesona. Jadi jangan pernah sedih di dalam kehidupan ini, karena sedih inilah sumber kegalauan. Kami ulang, sedih adalah sumber kegalauan. Maka teruslah untuk berbuat bahagia dan berusaha bahagia, sehingga galau akan sirna dengan sendirinya. Begitu kawanku, insya Allah rasa galau itu akan hilang begitu saja kalau kita mau fokus kepada keseriusan, kepada kesungguhan, dan kepada kontinuitas. Selalu bahagia, temukan kesejatian di dalam hidup ini. Tidak harus mengeluh, tidak harus protes, tapi enjoy dan menikmati. Insya Allah galau akan sirna. Terima kasih atensinya, masih bersama Sukamto Sastro di Menjawab Channel. Assalamualaikum.